Halo Sobat Movie, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Oke Sobat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan merangkum sebuah film yang berjudul A Simple Favor yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang dua wanita yang baru saja menjalin persahabatan meski beda pekerjaan, karena anak mereka bersekolah di satu sekolahan yang sama. Awalnya, hubungan persahabatan mereka tampak baik-baik saja. Sampai suatu ketika, Emily merahasiakan atas kematiannya tentang dirinya. Penasaran dengan kelanjutannya? Tonton sampai habis ya sobat. Dan jangan lupa, jika kalian suka dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Stephanie yang sedang membuat video tutorial memasaknya. Lalu, ia menjelaskan bahwa sahabatnya yang bernama Emily sedang menghilang dan sebelumnya Emily meminta Stephanie untuk menjemput anaknya dari sekolah. Dan setelah itu, Emily tak ada kabar keberadaannya lagi. Lalu, Stephanie bercerita tentang bagaimana Emily dan Stephanie pertama kali bertemu. Stephanie bertemu dengan Emily beberapa minggu lalu di sekolah putra mereka yang sedang ada kegiatan acara pesantren kilat di sekolah tersebut. Kemudian, Stephanie dengan semangatnya memotret anak-anak di sana dan ia ingin mendaftar untuk menjadi sukarelawan. Namun, guru di sana melarangnya untuk mengambil lebih dari satu pekerjaan. Kemudian, guru tersebut mengingatkan Stephanie untuk menjadi sukarelawan. Lalu, Stephanie untuk pertama kalinya bertemu dengan Emily dan anak mereka sama-sama ingin bermain bersama. Namun, Emily menolaknya karena ia sedang sibuk. Kemudian, anak mereka memaksa dan mereka pun akhirnya pergi ke rumah Emily bersama-sama. Setelah sampai di rumah Emily, mereka berbincang dan Stephanie memandang lukisan seorang ciwik tanpa busana di salah satu dinding rumahnya. Dan Stephanie pun memuji lukisan tersebut dan bilang jika lukisan itu sangat hidup. Singkat cerita, mereka pun kembali bercerita satu sama lain sambil minum bersama. Stephanie bercerita bahwa ia adalah seorang janda dan bagaimana suaminya meninggal bersama saudaranya. Dan mereka pun bercerita tentang keluarganya masing-masing. Tak lama kemudian, suami Emily datang dan saling beradu mulut di depan Stephanie. Masih dengan Stephanie, di mana ia sedang membuat video tutorial memasak di dapurnya. Kemudian, Stephanie datang ke sekolah anaknya, lalu Emily menelpon dan meminta tolong kepada Stephanie untuk menjemput anaknya. Lalu, Emily kemudian menemui Stephanie di taman. Stephanie kemudian tak sengaja mengambil foto Emily, namun Emily marah dan menyuruh Stephanie untuk menghapusnya. Stephanie kemudian meminta maaf kepada Emily. Kemudian, mereka lalu ke rumah Emily sambil minum bersama. Kemudian, Stephanie memberikan gelang kepada Emily sebagai tanda persahabatan mereka. Lalu, mereka bercerita bersama dan nampak semakin akrab. Kemudian, Stephanie menceritakan ayahnya yang meninggal saat ia SMA. Saat pemakamannya, Chris, yaitu saudara tirinya pun muncul. Lalu, Chris dan Stephanie akhirnya bercocok tanam. Cerita berlanjut di mana Stephanie berada di rumah dan Emily menelpon dan meminta bantuan agar anaknya dijemput karena ia sedang ada masalah dan suaminya sedang berada di London. Stephanie kemudian menjemput anaknya dan anak Emily dan mereka pun langsung pulang bersama. Stephanie kemudian mulai cemas karena Emily tak kunjung datang untuk menjemput anaknya. Ia kemudian mulai menghubungi Emily namun tetap tak ada kabar. Kemudian, Stephanie menelpon Sean yang merupakan suami Emily dan menjelaskan keadaan sekarang karena Emily tak ada kabar keberadaannya. Sepulangnya Sean dari London, ia kemudian menjemput anaknya, kemudian melaporkan kepada polisi dan menjelaskan bagaimana kejadiannya sehingga Emily menghilang. Stephanie dan Sean bercerita tentang Emily dan Sean pun akhirnya menginap di rumah Stephanie. Keesokan harinya, Stephanie kembali membuat video memasak dan ia kemudian datang ke kantor ke tempat Emily bekerja.
Ia kemudian bertemu dengan bos Emily dan bosnya menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui jika Emily pergi ke Miami dan juga menjelaskan jika Emily sangat ahli dalam pekerjaannya. Stephanie kemudian menyelinap ke dalam ruangan Emily dan menemukan foto Emily di meja kerjanya. Kemudian, Stephanie mulai menempel foto Emily dan memberikan selebaran foto tersebut kepada orang-orang. Ia berharap ada orang yang melihat Emily dan melapor kepadanya. Masih dengan Stephanie, ia kemudian memasak di rumah Emily dan tak lama Sean datang dan terkaget karena ia tak pernah melihat hal yang seperti ini. Lalu, detektif datang dan mulai menyelidiki kasus Emily. Detektif itu berkata bahwa Emily tidak pernah terbang ke Miami dan ia malah menyewa mobil tersebut dan membayarnya tunai. Lalu, Stephanie kembali membuat video memasaknya sambil menjelaskan keadaan Emily. Tak lama kemudian, email masuk ke laptop Stephanie dan salah satu penontonnya melihat tanda keberadaan Emily. Ia kemudian menemui Sean dan mengabari keberadaan Emily. Sean kemudian mendapat telepon bahwa mobil yang disewa Emily ditemukan di danau di daerah Michigan. Stephanie kemudian membuat video masak lagi sambil memberitahu kabar terkini Emily. Dan Emily telah meninggal karena tenggelam di danau itu. Dan akhirnya, Emily pun dimakamkan. Kisah pun berlanjut di rumah Emily, di mana beberapa teman Stephanie turut berbelasungkawa akan kematian Emily. Tak lama kemudian, anak mereka berkelahi dan Sean memisahkan mereka. Stephanie lalu menenangkan anak Sean dan juga ia menenangkan Sean. Saat Stephanie berada di dalam rumah, hal yang ditunggu-tunggu pun terjadi. Mereka berdua melakukan senam bibir dan diakhiri dengan menanam jagung. Keesokan paginya, detektif pun datang dan melakukan sesi wawancara kepada Stephanie. Ia kemudian menyelidiki kematian Emily karena ia tak percaya kepada polisi. Saat malam hari, mereka sedang makan bersama di rumah Sean. Dan kemudian, anak Emily bersikeras jika ia melihat Emily di pagar sekolahannya. Stephanie menjelaskan ke Sean bahwa ia merasakan keberadaan Emily. Lalu, ia menemukan gelang persahabatannya di kamar anaknya. Stephanie semakin curiga, namun Sean meyakinkan bahwa Emily sudah meninggal. Singkatnya, beberapa cerita Emily yang ia ceritakan kepada Stephanie ternyata berbeda menurut Sean. Lalu, Sean menjelaskan beberapa kejadian sebenarnya. Kemudian, Stephanie makin bingung. Sean mengatakan bahwa ia mulai menulis lagi berkat Stephanie. Ia berkata bahwa Stephanie telah merubah hidupnya. Sean mengajak Stephanie untuk tinggal bersama, namun Stephanie menolaknya karena terlalu cepat. Sean kemudian kembali meyakinkan kepada Stephanie dan akhirnya mereka tinggal bersama. Stephanie pun akhirnya mulai berberes di rumah barunya. Ia kemudian terkejut karena semua barangnya yang ia sudah bereskan di rumah Emily kembali ke tempat semula, dan ia pun semakin heran. Saat berada di dalam mobil, kemudian anak Emily memberikan amplop ke Stephanie. Ia lalu membuka amplop tersebut dan mendapati fotonya dengan Chris. Ia pun seketika panik dan mendapat telepon yang rupanya itu suara Emily, dan ia meneror Stephanie. Kemudian, Stephanie pun menemui Sean dan mulai menjelaskan ke Sean dengan apa yang terjadi. Tak lama kemudian, Stephanie pun pulang. Lalu, ia mengingat momen bersama Emily di mana mereka bercerita tentang bermantap-mantapnya. Ia mulai mengingat kejadian di mana ia bertengkar dengan suaminya karena Chris. Lalu, Emily menenangkan Stephanie dan mereka pun bersenam bibir bersama. Stephanie kemudian pergi membawa lukisan itu untuk bertemu orang yang melukis Emily yang sedang tanpa busana. Ia kemudian bercerita bahwa Emily sudah meninggal. Namun, pelukis itu mengenalnya dengan nama Claudia, dan mereka pun bercerita. Beberapa fakta pun mulai didapatkan oleh Stephanie. Ia pun langsung menelpon Sean, namun ia tidak memberitahu Sean dan malah menyelidikinya sendiri. Ia kemudian pergi ke danau tempat Emily meninggal. Ia kemudian mulai menyelidiki dengan membuka satu persatu foto album lama. Ia menemukan beberapa petunjuk dan mulai menelpon untuk mendapatkan informasi.
Stefani mendatangi sebuah rumah dan ia berpura-pura menjadi tukang bersih-bersih rumah. Ia mendapati foto Emily dengan wanita lain yang wajahnya persis dengan muka Emily. Stefani pun semakin bingung dan menyadari jika Emily punya kembaran. Stefani pun mulai menggali informasi kepada ibu Emily dan banyak mendapat informasi dari ibunya. Ia pun mencari informasi ke perpustakaan setempat terkait kebakaran yang terjadi di rumah Emily 20 tahun yang lalu. Stefani kemudian membuat video tentang kasus Emily dan ternyata Emily menonton video itu. Itu membuat Emily kesal dan Stefani pun merasa puas akan kebenaran yang ia temukan. Stefani akhirnya kembali ke rumah itu dan mulai menyelidiki asuransi Emily. Akhirnya, Sean bertemu dengan Emily di salah satu kafe dan mulai bercerita. Emily bercerita bahwa ia tak suka pekerjaannya dan menginginkan uang asuransinya. Tetapi, ia tetap merindukan anaknya. Lalu, Emily pun mengancam dengan menyodorkan pistol ke arah Sean. Emily kemudian memberi pilihan kepada Sean dan ia memilih Emily atau Stefani. Sean lalu pulang ke rumah, lalu Stefani sedang bersama orang asuransi dan mulai menjelaskan ke Sean bahwa Emily memiliki saudara kembar dan kemungkinan mayat yang di danau itu adalah mayat saudara kembar Emily. Dan Stefani kemudian datang ke makam Emily dan seketika itu pun Emily muncul. Mereka pun bercerita tentang keluarga Emily. Dan ternyata Emily memiliki kembar 3 dan satunya telah meninggal. Lalu Stefani menceritakan bahwa ia telah bertemu dengan ibu Emily. Flashback pun terjadi di mana ditampilkan kehidupan Emily di saat remaja dan ternyata mereka sendirilah yang membakar rumahnya. Lalu mereka membuat tato yang sama dan mereka saling meninggalkan. Lalu Emily pun bercerita bagaimana ia bertemu kembali bersama saudara kembarnya di kamp pinggir danau. Saudaranya meminta uang dengan ancaman akan menceritakan semua kebenarannya kepada polisi. Lalu, mereka pun mandi bersama di danau itu dan Emily dengan sengaja menenggelamkan saudara kembarnya hingga ia meninggoy. Emily kemudian memberikan rekaman suara Sean bahwa Sean tak mencintai Stefani. Lalu, mereka pun mendapatkan kesepakatan dan memulai rencana mereka. Singkat cerita, kantor Sean pun didatangi polisi. Begitupun dengan rumahnya. Ia kemudian bertemu Stefani, namun Stefani tidak ingin Sean masuk ke dalam rumahnya. Emily kemudian membuat wajahnya memar sendiri dengan cara melempar besi ke mukanya. Lalu, ia melapor kepada polisi bahwa ia telah dianiaya. Kasusnya pun membesar dan Sean pun ditangkap oleh polisi dan Emily menunjukkan dirinya ke masyarakat. Sean bertemu Emily dan Emily kemudian memberitahu jika Stefani membantunya dalam rencananya. Lalu Stefani membuat vlog update lagi dengan apa yang terjadi. Lalu Emily menembak Sean di dadanya dan ternyata Stefani melakukan live streaming. Dan semua yang dikatakan Emily terekam kamera dan Emily tak menyadari hal itu. Emily kemudian berlari keluar rumahnya dan kemudian mencoba menembak Stefani. Namun, tiba-tiba ia ditabrak mobil. Singkat cerita, Emily pun ditangkap polisi atas apa yang sudah diperbuatnya. Di ending film, 6 bulan kemudian, Stefani kembali membuat video dan berhasil mendapat 1 juta pelanggan di channel streaming miliknya. Tamat. Itulah sobat, alur film yang berjudul A Simple Favor. Semoga kalian suka ya. Nantikan di video saya selanjutnya ya sobat. Blah.